pembangkit, tenaga nuklir dulu ya. Dan baru kita masuk ke air dan terakhir bisa masuk ke gas, mudah-mudahan gasnya nyampe ya. Sekarang kita langsung ke pembangkit listrik tenaga diesel bagian kedua ya. Ini lebih banyak penjelasan-penjelasannya yang prinsipnya yang bagian pertama kemarin sudah cukup mewakili sebenarnya. Dan sekarang kita lanjutkan terang-terangan, terutama nanti untuk alat-alat bantunya ya sebenarnya. Yang intinya udah kita ini kan kemarin itu ya. Bentar ya, saya tampilkan ini dulu supaya masalah masih sambungan yang kemarin ya, masalah pelumasan kemarin kan air adat ini yang pelumasan cair karena dia harus melumasi bagian-bagian yang letaknya tidak sejajar dan tinggi dari ruang penyimpanan dan sebagainya. Dan nanti di tempat penampungan bagian pelumas tersebut untuk melumasi bagian-bagian yang lainnya itu biasa digunakan dengan pompa. Sistem percikan atau splash ya, ini digunakan untuk beberapa mesin tapak kecil atau yang stasioner. Nanti kita simulasikan nanti. Siklus sama dengan ini sistem ini pasti yang ini ada cair tadi ya. Jadi ada mesin cair, tembak basah, sama sistem percikan ya. Ini yang tertutup air besar. Di tempat tersebut menuju tempat-tempat yang mau diinginkan dengan cara percikan. Nanti dia mirip dengan spray gitu ya. Biar hilang ini ya. Sistem percikan ini cocoknya untuk mesin yang rendah. Itu tekanan bukan mesin yang punya tidak spray. Kemudian sistem semi tekanan. Ini merupakan kombinasi dari sistem percikan dan sistem tekanan. Jadi diambil dari bagian bawah, besar ya, besar. Ya, lepas. Sampai dengan cara pompa kanan,
mungkin dia bergerak dan melintasi bagian-bagian. Karena kita bisa dilintasi dan juga menggunakan all dan peran ya, itu lebih berat dan jadi dapat di kemudian kedua sistem yang bekerja tekanan penuh betul ya dalam sistem tekanan penuh ini lalu dari bak lalu dipompa bahwa tekanan bagian tadi kita akan pompa ya isi beda jadi kita pompa itu standar yang tadi kita pernah itu sebab ya itu kita tadi dari masuk ke jaring sama tombol buat orang besar itu melalui lubang kecil ataupun hubung. Jadi apa ada bearing besar kecilnya kan untuk mengatur kecepatan. Ukurannya ya sama. Dia di pasar yang besar ini dia akan dikontrol apa dimonitor lah ya. Penting dan kan panas juga ya. Ada indikatornya tapi ada seperti itu merah kan olinya tuh sudah panasnya melebihi. Sifat masnya itu nanti akan hilang. Ya, jumlahnya ya itu atau kekentalannya sudah terlihat atau tekanan yang tinggi dia lalu dia terlalu panas. Lalu ada hal-hal biasanya di dalam pengkajian dan itu ada catatan waktu. Nah, dalam waktu pemakaian waktu tertentu ya harus di apa itu aktivitasnya ya kekentalan daripada on tersebut kita mulai setelah tidak di standar lagi. Jadi akan cepat panas. Nah, mungkin kekentalan orang kan panasnya akan seperti air aja. Kalau sudah lihat dia sudah muat. Lalu juga ada waktunya biasanya. Itu juga ada kontrol monitoring dari sensor. Nanti akan panasnya tidak turun seperti yang di ukuran. Ya sistem basah sama ya dengan di tempat juga di bawah di bagian sebagian besar itu kayak gini ya. Lalu kemudian didorong oleh oli tersebut. Sudah bergetar ya. Ini ada juga nanti namanya regulator tekanan. Mengatur berapa tekanan yang diberikan. Kemudian dari hasil output dari kan dia sirkulasi ya masuk ke peralatan ini yaitu keluar
di sini kan dia sirkulasi lagi, nah, dia putar lagi supaya nanti hasil karena garing itu ada yang kotor nanti saring, sehingga yang masuk ke sini adalah sudah dalam keadaan bagus lagi untuk proses jadi harus sirkulasi punya dia juga ada ini ya bilangnya ya. Kemudian ada cair kan, ada padat gitu ya, pelumas itu, justru pelumas padat atau pelumas kering. Ada di sini baknya ya. Tadi kan ada penampungan ya, disebut bak basah. Nah, ini bak keringnya. Nah, gimana sistem bak keringnya? Jadi dia tidak menampung di satu tempat. Nah, dari sistem ini, oli dari bak penampung tersebut ya, dibawa ke sebuah tangki penyimpanan terpisah di luar kotak. Jadi tidak ada penampungan, dia terpisah. Hanya dry sump penampungannya. Ini dia sumbernya. Dia terpisah. Tadi kan digabung ini satu kesatuan. Jadi sama karena dia yang satu yang sama aja dia pakai pompa ya, apalagi yang ini terpisah ya di blok silinder mesin ya tempatnya. Jadi pompa menggunakan pompa filter tangki penyimpanan. Nah dari tangki penyimpanan dipompa ke dalam silinder mesin ya melalui pendingin oli. Karena oli dapat beroperasi 3 sampai 8 kg per cm, 3 bar kan, bar. Ini biasanya dipergunakan untuk sistem pelumasan mesin kapasitas tinggi. Kalau yang sedang sama rendah dia seperti itu, terbuka, basah. Jadi itu ininya ya, baru masuk ke dari supply tadi dia terpisah. Karena kebutuhan kecepatan mesin ya. Dan sistem pelumasan kabut. Tadi kan basah ini ya. Ada 3 tadi. Ini ya padat. Yang pertamanya tadi ada ini ya. Nah, pelumasan cair, kemudian padat, kemudian yang ketiganya kabut. Mirip dengan bahan bakarnya, pembakarannya. Ini karena oli dengan bahan bakar itu kan beda ini ya antaranya, sehingga ini tidak bisa untuk kebutuhan mesin-mesin yang besar gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk mesin siklus 2 tak. Nah ingat mesin siklus 2 tak itu di dalam bahan bakarnya selain udara dan bakarnya ini juga ada oli ya. Sehingga lihat kalau kita di motor itu mesin 2 tak itu yang dipakai sekarang itu seperti kalau motor NX King itu ya, dan skuter atau Vespa itu 2 tak itu dia ada oli samping itu istilahnya ya, untuk sampingnya itu adalah bukan untuk pendingin tapi dia campuran bahan bakarnya. Ini ya digunakan untuk mesin siklus 2 tak. Sebagian besar mesin ini pengekor beban ya itu menggunakan kompresi mesin dan demikian untuk pelumasan mesin cocok. Sehingga nanti pembuangannya asapnya lebih banyak karena dicampur dengan oli tersebut. Jadi mesin ini dilumasi dengan penambahan 2-3% minyak pelumas di tangki bahan bakarnya. Nah, kalau kan tidak di tangki bahan bakarnya. Di bahan bakarnya. Kalau yang lainnya hanya pistonnya yang ini karena dia bergerak. Jadi pembakaran ada 3 komponen dia, walaupun presentasinya kecil ya. Dia tidak menambah oli sampingnya itu tidak menambah seperti bahan bakar, tapi lebih sering dibandingkan dengan sistem 4 tak. Sistem 4 tak itu tidak menggunakan oli samping. Jadi campuran minyak dan bahan bakar diisi melalui karburator sama ya dengan mesin bensin.
bensin itu ada 2, ada yang 4 tak dan 2 tak. Tapi kalau diesel dia ada 4 tak. Sehingga bensin yang menguap dan oli di dalam bentuk kabel tersebut melalui bak mesin ke dalam silinder. Nah, minyak yang menuju dinding bak mesin melumasi bearing utamanya ya, dari batang penghubung. Sisanya dari oli melewati pada silinder pada saat pengisian ya, pada penjelasan. Yang melumasi piston dan silinder. Jadi di ruang bak pembakarnya ya. Dan sistem penerimaan dan asupan udara PLTD. Ingat, di PLTD itu udara, sebenarnya semua pembakaran ya, udara itu penting. Tapi PLTD itu lebih lagi daripada diesel ya, lebih lagi daripada gas atau bensin ya. Nah, dia membutuhkan udara untuk pembakarannya langsung, karena dia tidak menggunakan pemicu seperti mesinnya ya. Jadi umumnya mesin diesel besar ya, kan 0,76 sampai 114 meter kubik udara per menit per kW daya yang dihasilkan. 1 kilowatt daya yang dihasilkan, kan kira 0,1 lebih ya, 1 lah meter kubik udara. Nah, kalau punya 1 mega itu 1000 ya, itu banyak. Udara yang banyak. Jadi udaranya jadi dari sekitarnya ya, tidak lalu nanti dia lewat sensor, lewat filter ya. Jadi berdasarkan ditarik melalui pipa, silinder atau filter. Ada filter karena dia akan jadi bahan bakar. Jadi kalau ada unsur lain nanti bisa terjadi ledakan di piston di dalam ruang silindernya. Nah, sama seperti fungsi filter lainnya ya, filternya ada menangkap atau menyaring ya kotoran. Jadi dia filter udaranya lebih halus ya dibandingkan dengan filter tadi, filter oli tadi ya, pelumas yang udara. Masanya jauh lebih halus. Yang sangat halus pun baru bisa masuk. Makanya tetap nanti kalau yang halus dia kan walaupun tidak 100% kan tetap aja debu-debu yang sangat halus masih bisa masuk. Karena nanti waktu nanti tetap dikeluarkan. Oli juga gitu ya, tidak 100% dia. Ini tetap disaring lagi untuk siklus berikutnya, putaran berikutnya. Jadi semakin jelek kualitas filternya, nanti akan menyebabkan mesin akan cepat haus. Nanti pembakarannya nanti ya, udaranya untuk pembakaran dan kompres. Nanti ada filter kering atau filter beroli. Itu adalah untuk nyaring ya. Nah, filter itu harus reguler ya, atau berkala dibersihkan. Tidak dia akan tertutup. Jadi kalau dia tertutup, berarti kan pasokan udara yang dibutuhkan tersebut akan kurang. Karena kan diameternya tetap. Sedangkan sebagian dari diameter tersebut tertutup debu kalau karena filternya tertutup. Kan? Kemudian yang mahal, elektrostastik pressure filtering. Nah, jadi dengan ini ya, jadi dengan listrik. Jadi lengkap gitu ya. Ini udah kita bahas juga waktu output dari PLTU ya, menangkap debu-debu yang halus ya, yang masih lolos dari filter. Cuma ini bahannya mahal. Jadi dengan listrik dan operasionalnya juga mahal. Karena dia akan menarik ya secara listrik. Kemudian jenis dari pelemesan oli filter, jadi dari sebuah ini ya, lapis oli khusus, nah, pokoknya supaya dia bisa menyaring lah ya. Jadi kemudian dipecah dari beberapa filamen. Kalau lolos satu bagian akan difilter lagi pada bagian lainnya. Jadi tujuannya untuk menangkap dan menahan setiap partikel debu yang dibawa oleh udara. Karena ini akan masuk ke ruang mesin ya, ruang silinder.
Dan jenis filter kering itu biasanya dari kain atau kain tebal atau glass wool ya. Glass wool itu biasanya juga berfungsi untuk panas ya. Sekarang sudah ada yang jenis yang lebih bagus ya. Kemudian pada filter yang beroli ya udara akan menyapu melalui genangan oli sehingga partikel debu akan lengket ya. Ini sama ya, pipa apa saja sebenarnya ya, dengan saluran asupan udara biasa ya. Kemudian karena disedot tadi tentu ada suara bising ya, ini bisa disalurkan udara. Jadi pakai peredam ya antara mesin dan sistem asupan. Karena dia disedot ya pasti dia bergetar. Makanya bisa itu agak bising ya. Kemudian ruginya ya ada kehilangan tekanan minimum pada sistem asupan udara. Nah, sebaliknya konsumsi bahan bakar spesifik akan meningkat dan kapasitas mesin berkurang. Jadi kehilangan udara itu akan menyebabkan yang tadi kan dari awal bahwa pasokan udara dan bahan bakar itu harus seimbang. Jadi kalau ada tertutup oleh filternya, penyaringnya, maka dia akan mengurangi volume udara yang akan dikompres tersebut. Karena di kompresor tidak ada lagi saringan, bukan diterima, dia hanya mengompres ya. Jadi sebelum masuk ke kompresor disaring. Jadi seperti ini. Saring dulu, filter udara, motor, kemudian baru masuk ke sini dia dikompres. Nah, ininya ada dua kan, suplai bahan bakar yang dikompres juga dan udara yang dikompres. Sehingga menjadi piston bergerak, jadi pembakaran. Pembakaran masuk ke engkol akan menggerakkan as atau sumbunya, berhubungan ke generator. Jadi sistem asupan udara adalah untuk menyampaikan udara segar yang melalui pipa atau saluran untuk pertama adalah asupan udara berlipat ganda ke mesin patah. Kemudian pompa pembiasan inlet termasuknya ya pompa mesin patah. Kemudian juga untuk pompa kompresor inlet mesin supercharger. Ini yang bisa juga ya supercharger. Ya semua mesin ya membutuhkan udara. Kemudian tempatnya di mana? Dia berada di sangat dekat ya di gedung tersebut ya, di bagian luarnya, bagian bawah. Kemudian bisa juga dari atap bangunan, ya, tapi semua getar juga ya. Dalam bangunan berarti di dalam seperti ini ya antara atap dan plafon ya. Tapi itu nggak disarankan dalam plafon itu ya. Dan data bangunan, kalau bangunannya tidak ya, bisa. Dan di ruangan mesin. Nah, ruangan mesin itu biasanya kalau yang ukuran kecil ya, besar tidak boleh karena nanti panas. Kemudian tindakan pencegahan ya dalam membangun sistem pasokan udara ya, asupan pasokannya. Di ruang mesin ya tadi ya, kan? Ya bisa, tapi nggak cocok untuk yang besar. Nanti. Kemudian di ruang tertutup ya, kemana nanti akan menyebabkan getaran ya, karena yang disedot itu banyak. Jadi sebaiknya tadi ya dia di ruang terbuka dan di tanah gitu ya tempatnya. Kemudian jalur diameter pipa yang terkecil, terlalu panjang ya. Jadi, makanya jaraknya dekat tadi kan, sangat dekat ya. Nah, di dalam bangunan ini berbahaya untuk yang besar, apalagi di atap, kecuali yang di dak ya. Jangan terlalu jauh dari mesinnya. Kemudian karena dia nanti namanya pasokan udara itu kan dia tekanannya pasti akan turun kalau terlalu jauh, hanya dekat saja. Makanya diesel itu emang nggak terlalu besar ya ukuran. Kemudian untuk filternya ya diletakkan di depan yang mudah diakses. Karena dia harus sering dibersihkan.
harus sering dibersihkan ya. Kalau tidak tadi ya seperti tadi pasokan udara pasti akan berkurang, sehingga kinerja mesin juga akan berkurang. Dan nanti malah bisa nanti mesinnya bisa mati karena yang udaranya berkurang sedangkan bahan bakarnya tetap gitu ya. Bakarnya tidak akan sempurna, tidak bagus. Efisiensinya akan turun. Karena filternya letakkan yang mudah diakses karena harus sering-sering dibersihkan. Dan juga nanti secara berkala juga harus diganti karena kualitasnya pasti akan menurun ya. Karena dicuci lama-lama dia akan diameter cucinya akan besar sehingga nanti berbahaya bagi mesin. Juga jangan filter itu diletakkan di atap mesin ya karena getaran menyebabkan dingin aliran melalui filter tersebut. Karena yang disedot itu cukup besar masalahnya. Kemudian sistem pompa kompresor ini yang penting karena walaupun di semua mesin sebenarnya, tapi di diesel lebih penting lagi karena di kompresnya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, dia tidak pakai besi untuk pembakaran apinya. Jadi dari tujuan dari pompa kompresor atau supercharging adalah untuk meningkatkan efisiensi volumemetrik di atas nilai yang diperoleh dengan hembusan normal. Nah, dia ketika indikator horsepower-nya HP-nya ya dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam ya IC engine, internal combustion engine berbanding lurus dengan udara yang diproduksi oleh mesin. Jadi daya yang dihasilkan berbanding lurus dengan udara. Jadi kalau udaranya kurang ya otomatis daya yang dihasilkan akan berkurang. Itu sampai batas maksimal kemarin ya. Batas maksimal ditambah lagi dia efisiensi tidak akan naik. Ada batas maksimal. Tidak bisa kita supaya lebih efisien ditambah lagi ya nggak bisa. Ada batasnya ya. Tapi sampai batas maksimal itu dia akan tetap signifikan naiknya ya. Jumlah udara besar tapi horsepower juga besar. Kemudian kompresi juga seperti kemarin kan, kompresinya tetapi melewati batas maksimumnya, hasil kompresi tidak berpengaruh lagi. Jadi kita akan rugi untuk kompresi lebih besar berarti perlu energi lebih besar. Sehingga pada batas maksimum itu tidak ditambah lagi karena energi output inputnya bertambah, outputnya tetap rugi. Dan jumlah lebih besar dari bahan bakar akan ditambahkan dengan meningkatkan konsumsi udara yang dihasilkan. Yang besar akan dihasilkan oleh mesin. Tapi sampai tahap maksimumnya ya, tidak bisa lagi ditambah dengan umpamanya silinder sekian, volumenya ya ditambah terus ya, ada batas. Nah, sekarang banyak diatur dengan peralatan elektronik ya. Karena dia walaupun seperti kalau yang dulu kan bisa di ininya secara manual dibesarkan itunya, dia tidak akan maksimal. Dengan elektronik dia akan diatur sehingga dia maksimalnya itu tidak akan dilewati dan akan mubazir gitu kan. Nah, dengan volume udara yang besar tadi kan digunakan mesin mengambil massa terbesar dari udara yang mungkin ya sampai maksimal tadi mungkin. Jadi pasokan udara dipompa ke dalam silinder pada tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer ya. Jadi tekanan udara kita ini dulu Pak. Kalau untuk mendorong dia harus makanya digunakan kompresor di atas. Jadi dengan jumlah ya lebih besar dari udara yang disediakan mesin, pembakaran dalam ya akan mampu mengembangkan daya yang lebih untuk ukuran yang sama ya. Sebaliknya
Mesin ukuran kecil diberi umpan tambahan akan menghasilkan kekuatan yang sama seperti mesin yang lebih besar diberikan umpan yang normal. Tapi dengan batas maksimalnya ya. Maksimal. Jadi mesin yang besar, pasokan yang normal dengan mesin yang lebih kecil dengan kuantitas yang udara yang lebih besar, maka mendapatkan kekuatan yang sama lah itu. Kemudian supercharging untuk casan super ya digunakan untuk meningkatkan kapasitas output daya mesin yang diberikan atau membuat rating yang sama di tempat yang tinggi sesuai dengan yang tanpa supercharging. Jadi instalasi pasokan tadi ya, chargernya tadi ya, masukkan antara intake mesin dengan yang tidak menggunakan supercharging, dilihat udaranya ya, sudah bersih, adalah menggunakan adalah kompresor ya, yang menyediakan gaya lebih padat ke mesin sehingga memungkinkan konsumsi jumlah ya masanya yang lebih besar dari biaya dan total perpindahan piston yang sama. Itu adalah sebuah charger tadi ya. Dan diperlukan untuk mendorong supercharger diambil dari mesin atau dengan hingga menghilangkan ya beberapa pasokan. Energinya diambil dari situ. Jadi sebelum mesin berjalan itu dia akan menggunakan energi di luar dulu ya. Itu seperti itu. Setelah mesin berjalan, kalau awalnya dia masih ya normal dulu ya. Jadi dia makanya daya diesel itu juga tidak serta-merta ya. Jalan langsung dapat daya maksimum tidak. Perlu waktu juga karena ada untuk pasokan-pasokan tertentu dia membutuhkan energi. Jadi kalau dia belum bergerak energinya belum ada kan. Nah, seperti yang besar itu yang saya bilang kemarin bahwa diesel itu yang besar itu dia pertamanya tidak langsung digerakkan oleh pembakaran, tapi didorong diputar dulu pistonnya itu menggunakan kompresor angin ya. Angin. Nah, angin dari mana? Berarti kan angin dari mesin luar dulu ya, dari mesin luar dulu yang di luar diesel tersebut ya. Nah, untuk kompres itu diperlukan energi sampai 30% gerakan, nah baru nanti pembakaran terjadi. Kemudian sampai dia 100%, itu baru daya supercharging akan diaktifkan. Jika listrik sudah berjalan kan, ya, awalnya dia mengatakan ada kompresor dari mana? Nah dari berarti dia energi luar dulu. Jadi ada bahan bakar lain yang menggerakkan untuk supaya kompresor menghasilkan tekanan kan. Baru dia setelah tekanan menggerakkan piston dulu. Selain nanti juga untuk mengkompres udara untuk pembakaran. Jadi tujuan dari supercharging tadi adalah untuk meningkatkan output dari mesin tanpa meningkatkan kecepatan rotasi atau dimensi silinder. Dengan mesin yang sama, kecepatan yang sama, nah, maka outputnya lebih meningkat. Ingat dengan batas maksimalnya juga gitu ya. Nah, makanya mesin yang sama dengan menggunakan supercharging atau tidak, nanti dayanya akan berbeda. Malah tadi dengan mesin yang lebih kecil dengan supercharging dapat daya yang sama menggunakan ukuran mesin yang itu ya, yang lebih besar. Ya tanpa supercharging tadi tentunya ya. Supercharging itu kerjanya setelah operasi berjalan karena dia memerlukan kompresor. Nah, untuk mesin-mesin besar dia malah kompresor dulu yang bekerja. Tapi kalau jasa-jasa kecil itu langsung bisa. Dia baru nanti dia starter dia bisa jalan karena beratnya tidak seberat diesel yang besar. Jadi dia tujuannya adalah untuk meningkatkan muatan udara atau jumlah udara ya. Akan menghasilkan pembakaran lebih dari bahan bakar dan efektif rata-rata. Jadi ada 3 metode untuk meningkatkan konsumsi udara dari mesin ya. Pertama adalah meningkatkan perpindahan piston. Nah, kalau perpindahan piston itu mesin yang berat ya.
memasukkan pendingin tambah. Jadi dengan meningkatkan piston, berarti dia digerakkan dulu pistonnya. Biasanya pada tahap awal pindahnya. Ya. Kemudian perputaran mesin pada kecepatan yang lebih tinggi, menghasilkan peningkatan cairan dan kemudian kecepatan mekanik dan menciptakan kelembaban besar untuk meningkatkan. Kemudian menambah kepadatan muatan. Ya, massa yang besar dari muatan yang masih diperkenalkan ya dengan volume yang sama atau tetap perpindahan piston yang sama. Dengan ukuran yang sama ya, itu meningkatnya ya. Saudara, lebih banyak saudara. Selain tentunya untuk udara dikompres dengan bahan bakar ya. Ini adalah tambahan untuk meningkatkan daya ya. Dengan ukuran mesin dan kecepatan yang sama. Jadi caranya gimana seperti tadi itu? Jadi caranya ada dua jenis kompresor yang dibutuhkan untuk mengisi charger tersebut. Charger jenis perpindahan positif adalah jenis piston silinder, piston yang berbentuk silinder ya. Kemudian blower maka buat kayaknya ada yang blower ada beban sama jenisnya, pakai baling-baling. Kemudian sentrifugal berputar juga ya. Jenis turbo sama juga dengan yang kuat kemarin ya. Bukan di sini udaranya yang kemudian seperti saja jenis turbo. Ini pakai baling-baling gitu ya. Tutup tadi ya, disedot dari yang warna ini ya. Jadi buru akan jadi disimpan ya. Nanti dia perlu tekanan. Ini kan tekanannya tidak terlalu besar. Simpan dulu. Sebut perut blower ya, atau blower karpet. Dua pilah. Jadi di mana baling-balingnya tidak boleh sama itunya ya, sama dia prok. Pada saat ini katakan ke kiri, ini naik ya. Nantinya udara itu akan dikompres ke tabung penyimpan. Jadi biasanya ada tabung penyimpannya. Kompresor pakai tabung penyimpan. Ini yang berputar kayak kipas biasa. Ini yang sentrifugal. Ini tekanannya bisa lebih tinggi. Sedang udara masuknya adalah udara dari biasa ya, udara luar biasa. Beberapa jenis saja ya. Jadi untuk kecepatan putaran tersebut kira-kira ya 4.000 rpm, lebih besar dari generator ya. Karena dia memang tujuannya dia nggak masalah. Kalau lebih kecil juga nggak masalah, cuman dia nanti akan lebih lama ya pengisian. Kemudian nih beberapa kecepatannya yang tinggi ini biasanya digunakan untuk mesin besar ya. Jadi 10.000 sampai 30.000 rpm. Jadi untuk kecepatan yang pesawat. Karena dia perlu kecepatan tinggi, kalau nggak soalnya jatuh nanti. Karena dia perlu pada kecepatan tertentu ya. Kalau yang bergerak di laut atau itu lebih kecil. Jadi keuntungannya tadi seperti itu adalah untuk menambah sebenarnya ya. Tapi untuk mendapatkan tambahan kita juga memerlukan energi. Sama juga di uap untuk mendapatkan superheater, berarti kan perlu pemanas lagi. Karena perlu energi sama. Untuk mendapatkan daya yang lebih, berarti kita harus supercharging perlu kompresor perlu energi. Yang pertama peningkatan daya.
Tekan efektif, mesin dapat dengan mudah meningkat sekitar 30-50%. Bisa sampai 2 kali lipatnya ya, daya. Daripada hanya udara yang di fase normal gitu ya. Sehingga bahan bakar lebih ekonomis. Karena pembakarnya lebih baik, menyebabkan meningkatkan turbulensi atau keputaran tadi ya, udara dengan bahan bakar lebih baik. Sehingga efisiensi mekaniknya akan meningkat, geraknya ya. Sehingga konsumsi bahan bakar spesifik dalam banyak hal kasusnya itu sebetulnya tidak mengurangi semuanya ya. Tapi dia adalah pengurangannya, tidak, walaupun tidak terlalu banyak tapi masih untung gitu kan, kurang. Sedangkan dari daya tadi sudah meningkat dengan mesin yang sama ya, efisiensi mekanik atau gerak ya, mekanik menyebabkan beban maksimum meningkat, kenaikan kerugian gesekan dan sekitarnya menggerakkan langsung dari mesin itu ya, dibandingkan dengan oleh. Jadi energi yang untuk menghasilkan supercharging tadi lebih kecil daripada lebih kecil ya daripada daya yang dihasilkan. Outputnya lebih besar. Nah, dari penguatan sebenarnya kan. Tapi kalau dia sama saja berarti kan nggak ada gunanya. Rugi kita kan. Apalagi lebih kecil. Kemudian, nah ini kemarin bisa ketukan dari bahan bakar karena hasil kompresi yang terlalu tinggi juga kan menentukan. Ini akan menurunkan bahan bakar. Kemudian efisiensi volumemetrik itu proses pindahan gasnya ya, volumenya dikompres. Ditekankan gas buangnya akan lebih sedikit. Nah, kemudian sistem gas buang ini sama juga dengan kalau cerobong di uap ya, karena tidak ada pembakaran 100%. Video kemarin kelihatan kan, pertama disedot, hingga kemudian dikompres, terjadi pembakaran, terjadi tekanan ya, secara tekanan piston akan bergerak lagi mengeluarkan gas buang, seterusnya kan. Semakin bagus pembakarannya dengan seperti tadi kan pembakaran lebih bagus, gas buangnya akan lebih kurang. Tapi diesel akan menghasilkan gas buang lebih besar daripada gas atau bahan bakar bensin ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuang muatan buang asap ya, atmosfer di luar bangunan utama. Kalau yang besar ya, kalau yang kecil dia cukup tetap aja ini ya. Dia buang itu juga bisa. Cuma terbuka aja ya. Terbuka tapi. Jadi kalau diesel besar kan ruangan tertutup, sehingga cerobong asapnya di sendiri. Jadi pertama adalah untuk membuat cerobong tersebut, karena biasanya untuk dieselnya tidak terlalu jauh dia dari pemukiman ya, tempat pemukiman atau industri. Beda dengan uap, biasanya memang terpisah ya. Jadi memerlukan tempat tertentu seperti sumber air gitu ya. Bisingan cerobong harus dikurangi sesuai dengan ketentuan ini ya, lingkungan hidup. Kemudian mengurangi polusi udara sehingga pada tingkat yang bisa dihirup. Gitu ya. Sehingga dia cerobongnya untuk diesel-diesel yang besar sama dengan mirip dengan uap juga dibuat lebih tinggi ya dari permukaan. Tapi itu sudah difilter juga ya. Kemudian kerugian tekanan dalam sistem harus dikurangi. Jadi dia kalau bisa langsung dia ke atmosfer. Ya. Jangan ada tekan-tekan yang menghalangi. Ya, nanti dengan menggunakan pipa knalpot atau cerobong yang fleksibel ya, sehingga getaran sistem pembuangan dapat dikurangi. Isolasi lah ya, kayak diredam. Kemudian juga harus ada ketentuan untuk mengambil panas karena dari pembuangan itu kan panas ya. Itu kenapa cerobong itu dibuat panjang. Tuh. Tapi dia sebelum masuk cerobong dia juga panasnya dikurangi dulu.
Ini juga dengan pendinginannya. Dalam banyak kasus di diesel ya, bahwa suhu gas buang berada di bawah kondisi itu biasanya pada maksimal ya sampai 400 derajat Celcius. Nah, air mendidih 100 kan, nah, itu makanya dia tetap aja, ini yang besar ya, itu dia kalau yang kecil kan dengan knalpot yang agak panjangnya di ujungnya sudah berkurang, jauh berkurang. Nah, sampai 400 derajat. Ini pas keluar dari blok mesin nih ya, mesin. Makanya dipakai di cerobong supaya nanti sampai ke ujungnya itu dia sudah. Makanya di cerobongnya perlu juga nanti pendingin besar ya. Nah, gimana pemilihan panas dari jaket air panas ya? Menggunakan air panas atau pemanas bangunan bisa kita gunakan. Tapi di Indonesia jarang gas buang itu tidak ada yang digunakan karena kita tidak terintegrasi ya. Jadi kalau terintegrasi pabrik dengan ininya baru pembangkit menghasilkan panas itu kan harus dekat dengan distribusi yang menggunakan panas. Karena kalau disalurkan ini udah hilang. Jadi kalau ini digunakan untuk pemainnya industri-industri yang membutuhkan panas seperti kemarin tekstil, farmasi, gitu, gula, gitu ya, ini bisa digunakan panasnya. Tapi dia tidak bisa kalau jaraknya jauh, udah panasnya akan hilang. Ya, tidak. Ini bisa sampai terbangin 80%. Tapi di Indonesia jarang pembangunan pembangkit dengan industri itu yang berdekatan. Karena masalah ininya juga ya, tata letak apa namanya RKRT ya, RT-nya itu ya tetap aturan ini di mana industri, di mana pembangkit, di mana apa namanya pertanian, nah, itu susah. Karena Indonesia jarang sekali panas yang tadinya itu jadi terbuang saja. Bisa 40% yang digunakan. Tapi kita sebagian besar tidak mempergunakannya. Akhirnya kebuang ke udara. Energi itu kan, energi. Jadi dari panas cerobong tadi juga dapat digunakan untuk uap tekanan rendah atau pemanas ruangan atau pengering sebagai industri gitu ya. Tapi karena diterpisah itu akhirnya ya uap tadi. Ini dari 2 kg uap tadi ya pada 8 kg cm luasannya ya dapat dihasilkan KWH-nya per jam. Tapi ini kita tidak jarang. Kemudian sistem pendingin. Ya, hampir semua, ya bukan hampir semua tempat itu menggunakan sistem pendingin. Padahal dari satu sisi kita dari tadi cukup capek panas kan, memanaskan, tapi ada juga yang perlu didingin. Kalau di uap, jadi perlu didinginkan pertama tungkunya kan, masalah supaya bisa kerjanya tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian pendinginan juga di kondensor supaya uapnya bisa jadi cair biasa dimasukkan nanti ke dalam gelas. Kalau PLTD ini mirip dengan tungku tadi, ini masalah material. Jadi selama proses pembakaran suhu puncak gas ya atau uap di dalam silinder tersebut bisa mencapai 2500 derajat Kelvin. Jadi kurangi 270 ya derajat Celcius. Itu kan 2000 lebih derajat Celcius. Tapi kan Celcius ditambah 270 kan. Ini katakan 300. Tapi 2200 derajat. Nah, sedangkan suhu logam maksimum untuk bagian di ruang bakar terbatas. Nah, jauh lebih rendah dari suhu
2.500 derajat Kelvin tadi. Makanya perlu pendinginan. Kalau tidak dia mesinnya bisa rusak, bengkok, malah hancur nanti ya. Ini ya, ini ada pembakarannya, ada panasnya sampai 10 megawatt per meter square. Square ya, persegi lah rata-ratanya. Ya. Kemudian juga ruangan yang berhubungan dengan penggerak cepat, gasnya umumnya mengalami aliran yang tinggi. Ya kan materialnya nggak cukup, gitu kan? Sehingga nanti jika tegangan termal simpan di bawah tingkat akan menyebabkan kelelahan retak. Mesinnya bisa retak. Jadi dari suhu yang tinggi tadi, Kelvin itu kan 270 atau 300 ya, 2000 tadi, suhunya harus dikurangi sekitar 200 derajat untuk mesin cor ya, 100 derajat dari yang panas tadi ya, dan 300 derajat untuk aluminium. Nah sekarang ada untuk mesin yang menggunakan aluminium. Di mobil Toyota sudah ada tuh. Dan sekarang itu dia menggunakan blok mesinnya aluminium. Mesin cor lagi. Dari satu sisi hubungan panasnya bagus ya, cuman tahan panasnya akan lebih kecil daripada mesin cor. Ini kan jauh ya, kemampuan blok mesin hanya 400 sampai 300 derajat, sedangkan suhunya jauh lebih. Ini yang menggunakan pendingin ini ya, cair ya. Untuk pendingin udara, suhunya hanya 270 sampai 200 Celsius. Lebih kenal lagi ya. Motor-motor itu kan dia pakai pendingin udara saja ya. Kan mobil atau diesel nanti menggunakan cair ya. Kemudian suhu permukaan di sisi gas tadi di silinder dibatasi oleh jenis minyak pelumas ya. Untuk berkisar 160 sampai 150 Celsius. Makanya dia kekentalan harus diatur, tidak bisa sembarangan minyak pelumas. Jadi jika suhunya di atas itu lagi, ya maka sifat dari bahan pelumas akan berubah. Dia bisa menguap dan dia malah membakar. Jika merusak piston, kenapa gunanya pendingin tadi? Pistonnya kan karena panas, akibat kegagalan pelumas adalah pelumasan. Ya, pelumasan itu secara berkala diganti. Supaya sifat pelumasannya tidak berubah. Jadi kalau berubah dia pelan lah ya. Karena pada waktu tertentu, makanya ada catatan tuh pada penggantian pelumas. Kemudian juga guna pendingin tadi ya, katup atau dari silinder tersebut juga harus dihindari terlalu panas. Nanti akan mengakibatkan ketukan ya, dengan masalah pra-pengasian dan pembuangan ya. Itu malah nanti pembuangnya parafin nanti. Akibatnya juga ya daya output nanti akan. Kemudian media pendinginnya ada dua jenis. Pertama adalah udara. Ini biasanya untuk mesin-mesin yang kecil ya. Dan cairan ini yang banyak. Ini tidak langsung. Kecil biasanya tebal ya. Pakaikan saja. Kan mesin besar-besar itu menggunakan pendingin cair. Cairan khusus ya, seperti oli. Sistem pendinginan cair tadi ada beberapa jenis ya, kemudian terbuka, sirkulasi alami, kemudian sirkulasi paksa ini yang banyak, artinya pakai pompa, kemudian penguapan. Yang terbuka
Ini biasanya pakai air, ya. Jadi yang dekat dari sumber air. Di airnya masuk, yang keluarnya dibuang, tidak disirkulasikan lagi. Jadi sumber airnya banyak. Tapi kalau sumber air terbatas, itu biasanya tertutup. Jadi air yang keluar disirkulasikan lagi. Di air panas tadi tidak didinginkan lagi, tapi langsung dibuang. Jadi sumbernya banyak. Sirkulasi alami, nah, ini agak susah ya, namanya sirkulasi alami. Tapi ininya sumber airnya lebih tinggi daripada ininya ya, mesinnya. Sistem tertutup agar air dapat bersirkulasi secara alami karena perbedaan massa tadi ya. Jadi sifat air dari waktu kita bahas TU juga kan, yang dingin dia akan ke bawah kan, yang panas akan ke atas. Tapi sampai batas tertentu. Kalau sudah sama panasnya, udah dia akan tetap nanti akan menguap. Nah, ini biasanya tetap ada pompa gitu ya biasanya. Ini dari jaket air, radiator dan kipas. Jadi radiator seperti mobil nih ya. Ini radiatornya dikipas di depannya. Padahal itu juga ada pendingin oli ya. Sehingga ketika air dipanaskan, kepadatan lebih kurang dan cenderung naik. Jadi yang panas itu air akan cenderung naik karena kepadatannya turun. Yang dingin itu kepadatan lebih tinggi, maka dia ke bawah. Sehingga dia bersirkulasi. Tapi dia sirkulasinya dia yang dingin gimana? Lama-lama kan panasnya rata. Makanya yang bagian dinginnya pakai kipas tadi. Supaya terjadi perbedaan panas antara yang kena dingin dengan yang panas. Sehingga yang panas dia akan ke atas, kemudian yang didinginkan dia akan turun ke bawah. Jadi yang didinginkan itu yang panasnya. Sehingga dia bersirkulasi. Ini contohnya ya. Jadi dikipas saja, tidak pakai pompa ya. Ada juga yang pakai pompa, pompanya harus tahan panas. Kemudian, nah ini sirkulasi paksa, nah ini yang pakai pompa. Pompa. Jadi ya, supaya dingin ya dipompa sirkulasi. Ini lebih aman untuk sirkulasinya lebih terjamin. Nah, kalau yang ini tadi, jika belum masalah sedikit, ini kipasnya harus bagus ya, supaya dia akan mendinginkan, supaya yang dingin akan berat masuk ke ini kan, kemudian yang panas dia akan naik ke atas. Nah, yang panas didinginkan ya turun ya kan, nah, sini masuk. Tapi kalau dengan pompa itu lebih aman. Tetap dia pakai pendingin kan, ini tetap pompa, tetap dinginkan. Nah, sirkulasinya akan lebih cepat. Jadi termostat ini hanya untuk ukur suhu ya. Nah, supaya nanti dinginnya itu suhunya sudah seberapa. Ya, pastinya nggak perlu ya. Bisa mudah sama ahli tadi udah ya. Nah, ini juga perlu untuk mesin diesel ya. Karena ini kita mesin diesel. Jadi walaupun dia sebagai standby umpamanya, jadi dia perlu secara berkala juga dinyalakan. Jadi tidak boleh dia nganggur atau diam lebih dari seminggu. Itu bisa ya. Kalau itu diam lebih seminggu nanti berbahaya pada saat dibutuhkan. Susah dia nanti nyalanya. Itu agak berbeda dia dengan bensin ya. Jadi harus dia secara berkala itu walaupun tidak dipakai, itu di industri-industri seperti itu ya. Seperti saya lihat di Toyota, jadi dia dalam sekali seminggu itu dinyalakan. Walaupun dia tidak pernah dipakai, umpamanya PLN-nya nyala terus, dia untuk standby dia, standby bukan untuk ininya. Karena dia diesel itu harga perkewaan lebih mahal ya. Sedangkan PLN itu kan dia pembangkitnya gabungan, ada PLTD, PLTU, PLTA, macam-macam ya. Ada yang terbarukan ya, seperti panas bumi dan sebagainya.
Sedangkan kalau di industri itu cadangannya otomatis 100% diesel, sehingga dia hanya digunakan untuk pada saat-saat sumber dari PLN itu mati. Nah, itu pun sebagian besar hanya dipergunakan untuk yang emergensi saja, industrinya yang emang nggak boleh berhenti gitu ya, selain lampu penerangan. Sedangkan yang besar-besar biasanya mereka berhenti. Makanya harus dinyalakan pada secara bertahap. Sehingga nanti ya semuanya juga harus dicek ya, filter olinya, filter udaranya, itu harus dicek. Karena dia walaupun tidak dipakai rutin, tapi secara berkala dia tetap dijalankan. Nah, kalau dia jalan itu tentu dia akan nyedot udara, kemudian filter oli akan berputar kan karena dia dipompa. Kemudian juga pemeriksaan kompresi mesin, tekanan pembakaran, juga suhu di cerobong. Karena sama ya dengan diesel, dengan uap, panasnya cerobong itu berarti ada masalah di pembakaran. Tidak otomatis cerobongnya saja yang salah gitu ya. Tapi cerobong asap mesin biasanya memberikan indikasi yang baik dari kinerja. Kalau asapnya banyak berarti ada kinerja mesin yang apa. Juga atau hitam, asapnya hitam gitu ya. Cerobong berarti ada pembakaran yang bebannya berlebih. Indikatornya itu deh. Indikator ini secara kasat mata ya. Kalau indikator sensor juga akan menunjukkan. Karena hilangnya kompresi dihasilkan dari pemakaian lama dari bagian-bagian yang bergerak, ya, sehingga menurunkan rasio kompresi. Menyebabkan kalau rasio kompresi turun, pembakaran tidak memadai, akan berkurang lah kualitasnya. Sehingga kualitas daya akan berturun. Dan nanti ada diagram untuk kontrolnya ya. Jadi efisiensi PLTD dapat ditingkatkan dengan menggunakan turbo diesel ya, menggunakan recovery dari generator uap, outputnya tadi ya. Nah, ini biasanya jarang lagi kan. Buat dia sendiri, diesel sendiri. Maksudnya kalau dia digabungkan, combine itu kerugian energi akan lebih sedikit. Ini cuma dibuang. Kemudian ini sudah ada ya kasus yang mengambil output dari cerobong asap itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Ini sudah ada kasusnya. Sehingga menyebabkan kalau tadi uap dia memerlukan bahan bakar, tidak perlu dari pembuangan diesel dia dipergunakan. Tentu dengan daya rendah ya. Nah, contohnya. Ya nanti output dari diesel tersebut digunakan pembuangannya ya, pembuangan cerobongnya digunakan untuk memanaskan turbin tekanan rendah. Itu disebut heat recovery, combine. Jadi tidak perlu pendingin ya di cerobongnya, karena masih dipergunakan ya. Dari lingkungan akan lebih bagus dan energi juga dapat. Ini untuk PLTD yang besar ya. Ini usah contoh saja ya. Penelitiannya. Dari diesel ya, menghasilkan 2 kali 24, ini mega ya, M kecil itu bukan mili ya, megawatt ya, megawatt. Sehingga nanti akan dapat tambahan steam turbinnya hampir totalnya 1 mega. Turbin 0,6, 0,5 generatornya. Sehingga nanti pembuangannya juga lebih ini ya, tidak perlu terlalu ini bisa dikembangkan. Karena dia tidak 100% akan menjadi ini, karena ada gas segala macam ini ya. Racun dibuang. Nah, ini yang panasnya. Ini ada di Macau, Cina ya. Simbang panasnya kira-kira ya. Bahan bakar, ininya katakan 100% gitu ya. Ini dari bahan bakarnya. Kemudian mesinnya ini kan. Jadi
radiasi kerugian radiasi panas, kemudian air pendingin, ini 0,5% ini kecil ya, panas kecil. Jadi air pendingin cukup besar nih, di atas 13%. Tapi kenapa? Nah, ini terpaksa dibuat daripada blok mesin kita rusak. Air pendingin sama ini ya, air pendingin juga ya sama. Kemudian dari oli, pendingin oli persen. Ya 100% tadi energinya ya. Ini nanti dari outputnya ini cuma. Generator hilang lagi. Generator ya, loss generator hilang lagi. Exhaust hilang lagi. Cukup banyak ya. Ini karena pembakaran tidak sempurna. Semakin sempurna ini makin turun. Kemudian pra pemanas, perubahan pra pemanas. Itu berapa persen ya kan? Setengah. Ini 13, ini 20, 24,5, 6 ya. 7. Tambah lagi 25, 26. Tambah ini 40 lebih kan. Nah, dapat ini segini. Dari bahan bakar ya, dari bahan bakarnya. Sampai termasuk generator ya. Nah, dengan menggunakan turbocharger dapat peningkatan sampai 50% ya. Ini ya, kira. Jadi cukup hampir separuh yang hilang dari potensi bahan bakar. Kan di sini kurang 74 kilo. Turun lagi 600 ini ya. Nah, langsung yang pakai turbo. Nah, baru nih output. Kalau hilang ya. Ini urusan dorong turun. Nah, ini yang perlu catatan. Karena dia kalau ini yang rutin ininya ya, itu daerah kecil biasanya. Kalau untuk standby, nah ini tidak seperti ini. Jumlah bahan bakar yang disumsi selama periode tertentu. Berapa jam dia? Per jamnya berapa bahan bakar? Ini jumlah air pendinginnya jam berapa? Gas buangnya berapa? Suhu gas cerobongnya berapa? Yang disediakan berapa? Nah, tadi kan cerobong menunjukkan kinerja mesin gitu ya. Nah, ini yang susah. Bahan bakar ini bisa, ini nilai kalorinya yang susah. Ini ada tabelnya ya. Tabel. Yang dihasilkan nanti berapa kilowatt. Biasanya berapa jenis bahan bakar ini nanti sekian liter atau nanti sekian kilo kalau dia ininya, kemudian berapa dia nanti daya outputnya. Kita lihat. Pendingin juga sama. Sama misalnya. Yang perlu dicatat nanti untuk ininya. Panas yang diserap, indikator has power ya. Air pendingin, sehingga nanti selisih panasnya, nah total yang dapat berapa coba? Yang dipasok ketika ini dari input bahan bakarnya berapa? Ini pengurang semua nih. Nah, ini sisanya. Jadi berapa persen? Seperti yang tadi. Nah, sumber dari sini bahan bakar, ini berapa? Kurang semua. Sehingga dapat sekian persen lah dari bahan bakar. Termasuk pengurangan dari generator, rugi-rugi generator. Nah, itu deh ya. Daya yang diinikan 30% jumlah itu kan. Yang ditolak pendingin 30%. Cerobong 25%. Akibat gesekan radiasi 10%. Gitu kan. Kemudian ada sisanya. 30%-an. Ini kan baru 40, 66 ya.
34 cuman kan, 34%, di bawah 50% kan, dari potensi. Kenapa? Ini besar. Nah, kalau ini karena kualitas ya, kualitas pembakaran, ini berarti sisa ya, kita sisa. Sedangkan ini memang dipaksakan, supaya karena kemampuan daripada blok mesin tidak sama dengan panas yang dihasilkan. Kemampuan blok mesin sampai hanya 400 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan jauh di atas itu fasa pendingin. Sehingga pasti karena didinginkan pasti dia panasnya akan berkurang kan? Berkurang tentu daya akan berkurang. Tapi kalau dipaksakan dayanya seperti proses pembakaran bahan bakar dan udara, blok mesinnya nggak sanggup. Kalau ada blok mesin sanggup, ini hilang. Sehingga kita bisa menghasilkan lebih dari separuh. Kalau ini nggak bisa, ini memang kualitas ya. Semakin bagus kualitas ini akan turun. Nah, diesel kualitasnya. Dan gesekan segala macam ini nggak bisa kita ini kan. Ini sudah given, juga kualitas. Nah, ini yang kita menambahkan sendiri, mengurangkan sendiri ini juga yang nomor 2. Kita terpaksa menambahkan pendingin, padahal kita menghasilkan panas. Nah, tapi kenapa? Blok mesinnya tidak sanggup. Outputnya hanya yang bocor besi hanya 400, yang itu malah 300 derajat gitu kan. Yang pendingin udara malah lebih kecil, itu yang kecil ya, seperti motor itu ya. Seperti umpamanya untuk mesin perahu itu ya, itu dia kecil. Tapi kalau perahu udah besar dia udah pakai air itu, aja kan ada air keluar ya. Kapal kecil, kapal kecil dia pakai air, apalagi perahu kecil baru dia menggunakan udara. Seperti kapal besar tuh nggak bisa lagi. Yang sedang aja, kapal kecil aja sudah nggak bisa. Nah, masa dia ruginya energi ya. Nah, itu kan dari sumber energi tersebut kita hanya mendapatkan sekitar 30%-an. Nah, itu bisa meningkat kalau kita gunakan lagi supercharger. Tapi supercharger juga memerlukan energi, ya ingat lagi ya. Tapi dia lebih plus kan dapatnya ya, dapatnya plus. Sehingga nanti persentasenya akan lebih meningkat dibandingkan jika kita tidak menggunakan supercharger. Nah, itu habis kita pembangkit listrik tenaga diesel. Besok kita masuk dulu ke pembangkit listrik tenaga ini dulu ya. Sebelum air kita masuk dulu ke nuklir. Setelah nuklir kita baru masuk ke gas terakhir. Takutnya nuklir agak panjang ya. Air sama 2 kali. Nah, nanti air dengan pembangkit listrik energi terbarukan ada yang mirip gitu ya, walaupun dia tidak memerlukan data atau penampungan yang besar ya. Air tetap prinsipnya sama, cuman skalanya. Nah itu ya, cuma kita pembangkit listrik tenaga diesel. Kita gimana? Masih panas juga nanti ya, besok nuklir panas juga. Kemudian gas dulu panas juga ya. Lalu air satu-satunya pembangkit yang tidak menggunakan energi panas adalah PLTA. Dia tidak menggunakan panas, dia menggunakan energi potensial ya, ketinggian. Maka tempatnya juga tempat tertentu. Kalau uap lebih mudah, yang penting ada air mengalir gitu ya, yang bisa. Kalau diesel apalagi lebih mudah lagi ya, airnya bisa ditampung malah. Nuklir juga gitu, dia sama dengan uap, itu air yang panas. Bahkan PLTA selain ada air juga ada ketinggian, besarannya 2, jauh lebih besar ya dibandingkan uap dan nuklir. Kemudian juga beda ketinggian. Nah, kalau air aja banyak tuh, air laut banyak kan, itu nggak bisa. Jadi nanti ada gelombang. Nah itu kuliah kita pertemuan ke-9 kita tutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda lagi ya. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.